kalau ada orang yang ngomong kalau saya dulu pakai, sekarang saya nggak pakai, badan saya ini akan nyusut, lu masih bego berarti. Gimana? Dulu dia Kan ada orang yang ngomong, ya kan? Kalau dulu saya pakai dan sedangkan saya sekarang nggak pakai, badan saya bakal nyusut. Bakal habis. Dan kalau lu percaya, lu berarti masih bego. Kalian yang beranggapan kalau natural semana, gedenya ya nggak akan mungkin juga beranggapan yang kalian lihat di Instagram itu natural. Iya. Ada lagi satu berita duka ya. Ada teman kita yang udah pulang, udah meninggal, Bang Davi ya. Bang Davi. Jadi ya kita turut berbela sungkawa, dan sebenarnya kita dulu ada rencana ya bro ya. Oke guys, welcome back to Aji Strongman YouTube channel. Kali ini kita masih ada di Strongcast, Strongman Podcast, dan masih bersama Mas Canggi yang udah ganti baju. Itu ngomong gak usah dikasih tahu ya. Soalnya tadi mirip kan ya, mirip sama minggu lalu bajunya. Beda tulisan aja. Oh beda tulisan. Di ini tulisannya guru dituntut. Guru dituntut menjaga mental lu pakai koma dong. Koma, sementara mental guru dirusak oleh siswa. Yoi, tapi nggak jualan baju ya. Enggak. Oh, dia cuma satu. Iya, gue cuman iseng aja kalau gue suka kata-kata, bikin ah. Guru dituntut menjaga mental siswa. Lu anak STM dulu. Gue sekolah SMA gue. Oh ya, gue juga SMA gue. 36, SMA 36 Rawamangun. Tapi emang mental guru banyak yang rusak menurut lu bro, oleh siswa? Rusak lah, gajinya nggak seberapa bro, kebutuhan ini. Tapi bukannya PNS bro? Ya elah, emang PNS kira duitnya banyak. Kan ada TDP, BJB, BAB. Tetap aja enggak lah. Harusnya idealnya guru itu gajinya itu 20 juta per bulan. Guru bro? Idealnya tuh. Karena harusnya, dengan begitu ya gimana caranya kita bisa berharap mendapatkan pendidikan yang layak, sedangkan gurunya itu untuk hidup secara ekonominya aja masih kurang. Tapi kan udah ada standarisasinya, kalau dia setingkat ya mungkin guru kelas 1, kelas 2 gitu. Beda sama guru SMA yang lebih susah mungkin gua ntar malah ini lagi. Enggak sih, kalau menurut gua namanya tenaga pengajar ya kan. Ya mungkin oke lah kalau SD ya bisa lebih rendah lah ya, mungkin 15 juta gitu. Tapi kalau SMP, SMA itu harusnya 20 jutaan lah. Karena gua kasihan sebenarnya sama. Tapi kalau menurut gue nih bro ya, kalau ngomongin pendidikan, sedikit kita ngomongin pendidikan guys. Yang paling penting menurut gue sih itu transisi dari teen ke teenager bro. Iya. SMP itu krusial banget sih, menurut gue ya. Gak tahu ya, mungkin kalian punya pendapat yang beda. Kalau SMA kan dibilang masa-masa terindah, ya enggak? Iya. SMA Ugal-ugalan. Karena kita udah terbentuk mungkin ya. Nah SMP itu kan bridging dari yang SD nih, yang taunya main, lu menuju pertemanan sosial gitu ya. SMP. Dulu SMP kalau SMP-nya nggak dilalui dengan baik, SMA-nya biasanya belum jadi tuh bro. Makanya di SMP sebenarnya pendidikannya juga lebih keras ya. Gue pernah digampar dulu gue SMP gue. Sama gue juga. Lagi padahal cuma ikut-ikutan, gue nggak pure tawuran, gue karena kalau dulu tuh di SMP gue kalau tawurannya kan Sabtu ya, kan sekalian pulang bareng maksud gue, pulang bareng, nah giliran dikejar, dicelitan pada kabur, ya udah kan kita pulang, nah hari Seninnya dipajang yang ikut tawuran hari Sabtu dipanggil digambarin, jadi tapi gue no hard feeling. Sama kan? Guru gua. Iya, harusnya kan begitu kan. Iya. Ya gue baca sama artikel-artikel tentang guru yang di penjara karena dia
Sapu lidi ya? Mukul anak polisi gitu kan. Tapi gue nggak tahu ini bener apa enggak ya. Gue cuma namanya kita ngeliat media di media sosial gitu kan beritanya. Itu gue miris sih. Miris. Terus ada yang gurunya harus minta maaf. Iya. Itu gue ya miris. Gue nih kalau anak gue digampar sama guru, gue datengin gurunya, gue tanya anak saya apa. Kalau anak gue emang bandel, ya gue tambahin. Iya, apalagi anak gue laki semua kan, ya gue tambahin lah gitu kan. Ya gue makasih malah sama guru itu karena udah bantu untuk ngedidik anak gue gitu. Karena serius lo digamparin sama guru, seumur hidup lo nggak akan lupa. Iya. Kayak lu digamparin sama guru nggak lupa kan dong? Nggak lupa. Tapi anehnya kalau untuk gue pribadi, gue nggak sakit hati. Oh, gue nggak sakit hati. Iya. Pertama karena bareng-bareng kan jadi kumpulin nih. Kedua karena itu menurut gue kayak sebenarnya tamparnya sih gue inget banget itu ya, itu guru orang Batak, cowok, udah meninggal kayaknya ya. Terus pastilah kalau nggak meninggal buset. Iya, dia emang terkenal yang killer ya. Jadi emang terus gua pas diajarin ada pelajaran dia juga ya biasa aja. Ya kalau takut ya lebih takut iya, terus nggak ikut tawuran ya mungkin ya emang gue seasonal doang gitu. Iya kan, namanya gue juga pernah digampar waktu itu pas gue lagi berantem. SMP gue digampar sekali, SMA gue digampar sekali. Jadi SMP gue digampar karena gue berantem papuk tiba-tiba guru gue ada, "Woi, berhenti kamu, berhenti." Terus tiba-tiba, "Sini kamu." Gue datang ke situ ya kan, gue datang ke guru, namanya kita baru pukul-pukulan ya kan, kayak masih emosi gitu kan. Ketonjok tuh guru. Kagak. Jadi pas gue dipanggil, gue datang namanya masih emosi kan gitu kan, apalagi gue yang terakhir kena pukul. Harusnya kan gue mukul lagi kan, kayak masih gitu. Tiba-tiba pas dipanggil, "Kenapa kamu gitu?" Gue cuma ngeliatin gurunya dengan tatapan emosi, langsung digampar. "Pak, aku mau jadi jagoan kamu." Ya udah, habis di situ udah terus gue pas SMA gue digampar juga, malah gue nggak sakit hati. Tapi gue pernah sakit hati sama guru geografi. Gue sakit hati karena gue sama dia, gue ditunjuk-tunjuk. "Saya mau lihat kamu gedenya yang mau jadi apa." Oh, yang gitu. cerita itu. Itu gue lebih sakit hati dibanding gue dipukul, digampar. Oh, jadi verbal itu kadang lebih kena di hati ya? Iya, itu kalau gue ya, kalau gue pas saat itu. Verbal bullying aja. Iya, itu pas saat itu karena ya makanya gue sama sekali nggak pernah mau ibaratnya ngejudge seorang, "Lu gede bakal jadi ampas lu." Jadi karena ya kita nggak tahu orang gede bakal jadi apa dan apa yang dia lalui. Kali aja banyak hal buruk yang dia akan lalui dan itu akan ngebuat dia jadi baik, jadi seseorang, kita kan nggak tahu. Iya benar. Gitu. Iya sih, jadi emang ego di setiap sekolah ada yang killernya. Pasti ada. Terus emang tapi ada guru yang emang nyenengin. Iya, yang baik banget. Gue malah dulu nih, gue pernah ada satu guru nih bro, saking baiknya nih kalau dia masuk ya, kita tuh kayak sampai berisik, sampai ada suara-suara binatang gitu. Gitu. Dia nggak marah gitu. Tapi kan kita kurang ajar ya. Yang kayak gini-gini sebenarnya nggak boleh gitu. Tapi ya itu bagian dari sekolah sih ya kan. Apalagi nunggu bel pulang cepet gitu kan. Lu kalau pulang cepet pulang apa enggak? Enggak lah. Main? Iya, gue di sekolah. Lu nongkrong gitu ya? Waktu SMP gue masih nongkrong. Di sekolahnya setelah jamnya kelar? Iya, jadi dulu SMP gue di depan stasiun. Jadi kadang kalau gue lu ngeliat kereta lewat gitu? Kagak, gue nongkrong di situ. Di stasiun? Iya, kadang stasiun, kadang ya namanya bocah SMP ya, naik stasiun KRL. Dulu kan nggak bayar tuh. Jadi kayak masuk stasiun Cakung, KRL, gue ikut sampai Jakarta Kota. Balik lagi kayak orang bener aja gitu. Namanya bocil ya kan, SMP gitu. SMA kan. Pulang ke rumah cewek lu? SMA ya, mulai pacaran, main warnet begitu. Oh enggak, langsung pulang? Pulangnya malam ya? Enggak lah. Kayak Kalisdan dong. Buset, kalau pulangnya malam digamparin gue malu. Tapi kalau cabut pernah dong? Cabut pernah lah, pasti pernah. Lompat pagar gue pernah. Sekali gue itu. Iya, dan itu celana gue sobek. Sama. Jadi emang agak susah. Iya, sama. Lompat, iya gitu. Kalau bolos ya
Ya inilah. Inilah ya. Cukup bandel waktu SMA, sangat cukup bandel. Seminggu pasti ada. Total gue waktu itu nggak masuk sekolah itu sekitar 3 bulan ya. Wah. Jadi gue makanya di situ gue. Kayak guru geografi lu bener sih waktu itu ya. Iya makanya gue. Emang terlihat ini ya. Iya. Prediksinya gitu. Iya, gue emang parah banget karena gue sekolah itu ya gue malas sekolah itu sebenarnya karena biar gak dimarahin mak gue. Jadi gue nggak naik kelas, sempat nggak naik kelas. Tapi pas mak lu tahu lu 3 bulan nggak masuk, reaksinya apa bro? Lu ditetesin air panas gitu? Enggak, jadi ya mak gue ya. Kenapa gitu? Ya, mau gimana gitu kan? Mau gimana? Apalagi pas tahu gue nggak naik kelas gitu kan? Makanya gue tuh sama nyokap gue tuh respect banget karena dia nggak pernah ngejudge gue sih. Pas gak naik kelas? Iya. Dia bilang apa bro? Ya dia cuman ya mau gimana gitu. Oh udah? Bahkan waktu itu gue pernah ditawarin pindah terbang namanya. Hah? Pindah terbang. Oh jadi, anak apa lo? Jadi si Canggi akan naik kelas tapi di sekolah berikutnya. Kalau mau saya urus perpindahannya nyogok waktu itu nyokap diminta nyokap gue 15 juta gitu. Dan lu nya apa nyokap lu yang nggak mau? Dan di situ kan kita tuh lagi susah banget bro. SMA tuh masa-masa SMA tuh kita sulit dan nyokap gue minjem duit waktu itu. Mau pindah itu? Iya minjem duit ke kakaknya. Terus nggak tahu gue kayak ngerasa anjir gue beban. Nah itu titik terbalik gue tuh. Titik terendah buat terbalik. Titik terendah gue tuh. Gue baru ingat di situ titik terendah gue. Oh bukan yang lu putus dari Bali itu? Bukan, itu titik terendah pertama. Jadi gue dulu kan gak susah banget diatur sama nyokap. Di situ pas gue nggak naik kelas nyokap gue malah nggak marah dan dia tuh malah minjem duit ke adiknya untuk ngebiarin gue pindah terbang. Aduh tuh kayaknya. Iya gue malah kalau dimarahin gue makin galak bro, gitu makin marah. Tapi kalau gue jatuh di ini. Lu kasih lihat nih ini nih. Gue minjem nih buat lu. Enggak. Jadi gitu. Nyokap gue ngasih gini uangnya udah ada. Buat apa? Buat pindah terbang. Tadi guru kamu minta gitu kan. Dikasihnya duit cash kan di amplop gitu. Terus lah kan gue tahu nyokap gue susah kan. 15 juta kan duit gede lah. Ini mama dapat dari mana? Mama pinjam dari om gue gitu kan. Itu duit gue bawa bro. Gue bawa. Abis buat main warnet lagi. Anjir, itu jahat banget gue. Jadi itu duit gue bawa sampai ke sekolah, terus di sekolah gue cuma diem, akhirnya gue balik pulang, gue balikin lagi. Udah lama nggak usah. Lah terus kamu gimana? Ya udah biarin aja nggak naik. Gitu. Jadi gue yang cakep di kelas yang ini. Gitu. Di situ gue baru kayak anjing jatuh cinta sama orang tua gue sendiri. Perasaan jadi orang tua lo harus pinjam duit dulu ya. Biar lu baru gue jadi baik ya bangke emang. Iya itu ya sedikit intermezzo guys ya. Jadi kali ini kita balik ke industri fitness yang carut marut. Itu bukan gue ngomong. Kita akan menilai, ini judgingnya bukan judging yang gimana subjektif ya. Subjektif lah. Ini cuma fun aja lah. Berdasarkan gue dan Mas Canggi. Ya. Jadi kita akan menilai. Nanti nih kalian lihat ada gambarnya. Atlet ini netty or not. Ya. Jadi judulnya konten kali ini netty or not. Silakan. Kayak acara TV. Jadi gini, yang pertama nih bro, langsung aja ya. The Rock. No, jelas banget. Kalau orang bule ngomong absolutely not, anjir. Tapi mungkin pas main wrestling kali. Ya bisa, pas dia wrestling awal-awal kan ya. Kan dia butuh itu. Ya, pas dia masih ada rambutnya. Kan dia kan wrestling awal-awal masih ada rambut. Iya. Bapaknya aja gede banget kan? Iya, kalau itu iya. Tapi kan ya kayak ke Fast Furious, makin kesini kan badannya makin kecil. Maksudnya kecil tuh nggak yang segede WWE. Iya. Ya cuman makin terdefinisi kan. Kalau sekarang gede banget, lebih gede daripada WWE dan lebih kering, lebih terdefinisi juga. Gitu. Kalau untuk natural enggak. Tapi kan ada beberapa yang bilang, lu jangan ngejudge The Rock, Dwayne Johnson dulu dia nggak natural. Lihat dong, dia ke syutingnya aja bawa trailer isinya alat fitness semua. Ya tapi tetap aja bro ya. Tetap aja. Hormonal ya, fungsi hormonal tetaplah hormonal. Jadi lu kalau nggak ada penunjang, lu latihan terus, mati. Badan lu hancur bro, gede kagak, hancur iya gitu. Sendi lo sakit, recovery, anjir nggak sembuh gitu. Jadi itu nggak. Susah ya untuk bilang dia natural sih ya. Nggak bisa.
Karena dia work ethic lah segala Iya, macam. iya. Apalagi dengan kesibukannya dia ya. Just info untuk semua teman-teman di sini yang dibilang natural kalau dia itu sudah menggunakan PED. PED itu nggak cuma anabolic steroid ya. Oh, iya, iya. Ada SARMs Ada SARMs, juga, ada ada peptide, peptide. ada human growth hormone, ada IGF dan lain sebagainya gitu. Berikutnya nih, ini Jeff Nippard. Jeff Nippard natural. Kenapa? Sorry bukannya gua menghina fisiknya karena dia pendek gitu. Karena orang yang bertubuh pendek Cenderung lebih gampang gitu. Iya. Makanya pas lebih keker gitu. Iya, gitu. Orang yang bertubuh pendek. Itu menurut gua kalau dia Jeff Nippard itu benar-benar natural. Selain dia emang ikutnya pertandingan natural ya. Ya, dan ya menurut gua karena dia sudah punya genetik tangki testosteron yang besar. Genetiknya dan kalau dibilang natural dia natural. Dan sebenarnya gedenya juga nggak gede-gede mah cuman keker. Iya, nggak gede-gede banget kok, dia keker. Karena dulu gue inget banget namanya temen gue SMP namanya Suhandi. Kalau nggak salah ya, kalau gue ini ya dipanggilnya Buluk. Gila, itu orang keker banget. Itu orang keker, betisnya kayak tukang beca. Dia suka main bola. Itu keker banget. Itu. Kayak Roberto Carlos betisnya. Iya. Gede banget itu dia tuh kalau nendang tuh aduh kencang banget gitu. Dan gue ingat dan zaman itu belum ada steroid dan itu badan-badan kayak Jeff Nippard kayak gitu orang pendek. Dia olahraga cuma bola doang gitu. Tapi tebak gitu. Iya, tebak bola dia bisa pull up, bisa sit up. Emang jadi atletis. Atletis. Dan badannya itu keras, gue inget banget. Buluk namanya. Dipanggilnya. Look. Tapi kalau gue ketemu lu sekarang udah gendut, gue tamparin. Berarti gennya salah ya. Siapa tahu Buluk udah nggak pakai testo booster. Iya. Oke, berikutnya nih bro. Bang Hence Poyo. Hence, no, enggak. Itu dari. Gua kayak hati gua masih bilang dia natural bro. Enggak. Kalau dari ini kan subjektif gua ya. Kalau gua bilang enggak. Kalau gue bilang iya sekarang. Tapi pas Pesaraga lawan Cornelis Amo mungkin enggak. Ya kalau gue bilang enggak. Ya seandainya gue bilang enggak bukan berarti dia abuse ya. Bisa aja dia TRT, bisa aja dia pakai soalnya gini HGH kalau gitu. iya mungkin ya. Tapi kalau pandangan gue nih point of view gue ngelihat setiap ada acara ada Bang Hence ya he look the same gitu. Badannya ya kayak gitu aja. Oh iya. Bang Hence tuh gua lihat untuk makan ya. Oh dia ini yang mahal makanannya. Konsisten, mahal juga. Iya. Jadi waktu itu gua itu pernah dari Ray Fitness gua jalan dari Senopati gua jalan ke Jonistik ya kan. Gue inget banget kata-kata dia, omongan dia pas gue pesen daging, terus dia ngomong, dia selalu makan daging sama salmon, steak, daging sama salmon, jadi 2 porsi dia sekali makan. Dia selalu bilang, kalau mau badan gede harus banyak makan gede, canggih, dia begitu. Jadi gue itu, dia salah satu senior yang ngebikin gue tuh, makan lu sebanyak ini? Iya, makan lu harus banyak. Gitu, makan lu harus banyak. Itu waktu itu kalau nggak salah di 2014 apa 2015 gitu. Oh, masih zaman hype-nya Jonistik ya? Iya, hype-nya Jonistik waktu itu. Gua ketemu si ini juga, si Bang Erwin? Bukan Bang Erwin. Idam? Nidas, Bang Nidas. Oh, di Jonistik? Ya, itu nggak natural. Gitu. Tapi nggak tahu ya kalau sekarang ya. Tapi kalau waktu itu saat itu gua kenal kayaknya dia enggak ada. Tapi dia TRT atau HGH gitu. Ngomongin Bang Hence sedikit, dia salah satu yang sukses bikin gym loh. Oh iya. Bang Hence itu salah satu idola gua. Dia ini walaupun jadi pas lagi marak-maraknya personal trainer akademi begitu, dia tuh ada di suatu grup ya. Waktu itu dia lagi iniin Catherine Catherine Wilson apa? Catherine Wilson Cat. Iya. Apa waktu itu pas Agnes gitu lagi ngajar. Tiba-tiba Agnes ya? Tiba-tiba ada dia dijadiin omongan, apaan nih ngajar begitu, gerakannya terus begini jelek nih begini. Dan itu menurut gua lu ngomong siapa bro? ada anak-anak
lulusan personal trainer akademi gitu. Terus gue langsung berpikir lu goblok, gue bilang. Kita tuh nggak bisa menyamakan kalau orang yang mengajar baik itu orang yang mengajar salah atau tidak sesuai sama kurikulum lu itu nggak baik. Gitu. Karena balik lagi, namanya bisnis personal trainer, asalnya orang nggak cedera, kliennya nggak cedera, dan kliennya ini terus membeli sesi, tetap menaruh kepercayaan, berarti dia ini sudah berhasil. Karena sebenarnya yang diperlukan sama common people, ya ibaratnya orang-orang yang non atlet, gitu ya, itu hanya sadar gerak. Wellness. Iya, hanya sadar gerak. Gitu. Jadi lu nggak perlu ngelatih orang tuh semua layaknya bodybuilder, atau lu nggak perlu ngelatih orang layaknya semua anatomi fisiologi harus jelas. Gitu. Walaupun lu lulusan resistance training specialist, kan sekarang yang lagi digadang-gadangin RTC gitu kan. Lu tetap nggak bisa, ada beberapa klien yang lu tidak bisa mengimplementasikan ilmu itu. Itu bisa menjadi modal lu. Ya kan portofolio lo kan jadi bagus, tapi bukan berarti semua ilmu yang lo pegang di sertifikasi bisa lo implementasikan. Dan Bang Hence berhasil bertahan di situ. Iya, Bang Hence berhasil bertahan di situ untuk ngebuat nih kliennya yang sibuk, ya kan, yang superstar ini menjadi sadar gerak. Iya. Gitu. Sebenarnya intinya tuh itu aja. Dan dia ada beberapa superstar sama dia ya. Yes. Agnes, orang-orang kaya semua. Itu Chico luar biasa. Iya. Chico, Angie Strongman, yang punya Modena, yang punya Under Armour. Yang punya Modena? Iya. Yang punya Under Armour. Yang punya Under Armour emang orang Indonesia? Bukan, yang megang franchise-nya Under Armour di Indo. Makanya Bang di Reload semuanya Under Armour. Iya, makanya Bang Hence itu gue belajar banyak banget sama dia, karena ini orang bener-bener dari personal trainer yang sukses. Iya sih. Sumpah itu orang kaya, bro. Bang Hence itu kaya. Gitu. Dan kalau lu bisa lihat dia sih, yes, gymnya di Senopati, bro, gimana gak kaya? Tempat tinggalnya aja di Bundaran HI, bro, di apartemen situ. Iya. Walaupun gue keselnya nih orang nggak bisa naik mobil. Oh iya. Jadi mana-mana dia naik Grab, dan itu lucu sih. Iya. Dan itu lucu. Dan gue ngelihat Bang Hence ini orang-orang yang bener positif vibes banget. Dan gue yakin dia nggak akan marah. Gue bilang, Bang, lu kayaknya nggak natural. Enggak, paling dia cuman udah biarin aja lah si Canggih. Gitu. Canggih, biarin aja gitu. Oke nih, berikutnya adalah Mas Adrian Maulana. Gimana menurut? Lifetime natural ya? Wih, itu langsung. Itu lu lihat nggak pas Pesta Raga 2007? Itu kuring banget, bro. Biarpun kecil ya. Maksudnya ya kalau namanya artis ngarepin segede Putu juga nggak mungkin gitu kan. Maksudnya dia tampil di situ, shredded, badannya tan. Itu emang, dan gue tahu Mas Adrian ini karena dulu kita kan gym bareng di Muscle Dome kan. Dia emang segitu strictnya diet nih. Bahkan main ke rumahnya dikasih bubur kacang hijau gitu. Nggak ada gulanya. Ini mana sticknya? Jadi bubur kacang hijau. Jadi emang di situ gue ngelihat emang orangnya kayaknya saklek banget gitu. Disiplin. Lu kenal di Menteng nggak? Enggak. Gue baca-baca aja, tahu profilnya. Oh iya dia. Gue bisa ngelihat, ini orang disiplin, straight, ya kan. Makanya gue bilang ganteng. Ya, dan badannya ya lifetime natural begitu. Yes. Ya dia nggak ada alasan untuk pakai PD. Apa? Artis. Iya. Enggak. Yang dijual ganteng. Iya. Kecuali PD bikin ganteng. Iya. Itu udah Leo beli pasti. Yang berikutnya nih, Mike O'Hearn. Mike O'Hearn enggak. Lifetime natural enggak? Enggak ya? Enggak. Zaman dia jadi gladiator tuh gede banget, bro. Iya, makanya gue bilang enggak. Ya gue, enggak lah. Enggak, lifetime natural. Tapi enggak. Kan dia enggak sebrutal Liver King lah. Oh iya. Cuman mungkin dia membranding, bro. Kan branding itu penting gak sih menurut lu? Kalau lifetime natural nge-branding di Amerika ya, maksudnya siapa tahu ada prestisius. Enggak lah, intinya kan gini, ketika ada satu orang yang berbeda, ya kan? Dia masih unik gitu. Iya, dia akan menjadi unik dan lebih menonjol. Gitu. Makanya kalau lu mau terkenal, ya gue kasih tahu sama lu ya, lu mau terkenal di Indonesia, jadi fitness influencer, lu bilang lifetime natural aja, tapi lu pakai, lu terkenal cepat. Gitu aja. Natural, tapi lo pakai, lo akan terkenal cepat dibandingkan orang yang
buka-bukaan gitu. Kecuali udah terkenal dulu ya. Iya, iya. Apa setabu itu, bro? Apanya nih? Enggak, maksudnya apa seprestisius itu nilai natural, nilai lifetime natural itu? Gini, emang akan ada beberapa orang yang ini ya, yang apa namanya, yang memiliki tangki testosteron atau genetik testosteron yang besar, ya kan? Itu aja udah jarang, bro. Iya. Itu udah jarang. Gua lupa tadinya waktu itu gue pernah tampilin di IG. Jadi mungkin ada 100 dari berapa ribu cowok ya kan. Nah, itu aja sebenarnya dia sudah jarang. Ya kan? Kenapa dia menjadi bodybuilder? Kenapa dia nggak menjadi artis seperti kayak Adrian Maulana? Nah, jadi orang-orang yang lifetime natural dengan badan yang bagus itu sebenarnya sangat jarang. Karena ini orang jadi memiliki testosteron yang tinggi, genetik testosteron yang besar ya kan. Kenapa pas banget jadi bodybuilder? Kenapa lo nggak jadi petinju? Kenapa lo nggak jadi pemain bola? Gitu. Ya udah jalan hidupnya mungkin. Nah, itu kan jarang. Kenapa bodybuilder yang dipilih? Gitu. Makanya benar-benar sangat jarang. Gitu. Bukannya berarti nggak ada ya. Bukannya berarti nggak ada. Tapi nggak tahu ya, karena gue udah belasan tahun di sini ya, dan gue udah berkutat sama berbagai makhluk yang ada di industri ini. Ya, gue kayak, oh, ini natural nih, oh, ini enggak nih, gitu. Dan kalau untuk orang-orang yang benar-benar dari segi dia benar-benar bodybuilding, makanya gue bilang, menurut gue pribadi, lifetime natural bodybuilding is a bullshit. Karena nggak mungkin ada seorang profesional ya yang superstar nggak tergiur untuk coba itu, bahkan sekali atau 2 kali cycle. Karena ini menyangkut performance diri dia gitu ya. Dia kayak, masa sih ada orang nggak tertarik mau mencapai tingkat yang lebih tinggi misalnya? Masa iya sih lo nonton bokep berkali-kali tapi lo nggak pernah coli sekalipun? Oh iya. Gitu. Makanya gue bilang kalau lifetime natural itu bullshit. Kalau pakai sekali 2 kali ya kan, atau lo pernah pakai sekarang lo jadi natural. Kalau ada orang yang ngomong kalau saya dulu pakai sekarang saya nggak pakai, badan saya ini akan nyusut, lo masih bego berarti. Gimana? Dulu dia kan ada orang yang ngomong ya kan, kalau dulu saya pakai dan sedangkan saya sekarang nggak pakai, badan saya bakal nyusut. Bakal habis. Dan kalau lo percaya, lo berarti masih bego. Karena pasti nyisa, bro. Pasti nyisa. Maksudnya ototnya itu nggak bener-bener abis blar gitu. Kalau ada orang yang bener-bener abis badannya blar gitu, habit lu tuh udah berubah. Iya. Gitu, lu nggak makan protein, latihan nggak tiap lu hari. nggak latihan jadi tiap hari. Tapi ketika lu mempertahankan itu semua, ya kan, otot lu pasti nyisa. Karena gue begitu, si Benny pun PT gue tuh begitu, gitu. Aja gitu bawa nama Benny. Jadi Benny lifetime ini? Enggak, dia kosongan. Udah 1 tahun. Udah 1 tahun dia kosongan. Karena mau boxing. Karena dia lagi serius mau boxing. Dan dia bilang kalau dia pakai itu makannya jadi mahal, jadi makan terus, dia nafsu makannya tinggi. Gitu. Dan gue dalam keadaan TRT yang sangat tidak banyak. Gitu. Gue cuman pakai sebulan tuh cuma 1 ampul. 1 ampul untuk sebulan. Gitu. Sedikit itu. Tapi badan gue masih segini. Kalau dibuka masih ada ototnya. Guratan-guratan masih ada perutnya ya? Masih ada, nggak hilang blar gitu aja. Ya karena lu masih jaga. Iya, masih jaga habitnya. Gitu. Jadi kalau gue ambil garis merahnya, bro, benang merahnya, ini it's all about branding sih. Iya, betul. Kan nama besar lu jadi terlihat prestisius dengan adanya natural di saat semua orang tuh pada pakai gitu. Mungkin ya, sorry. Sorry gue ngomong ini point of view gue, dan mungkin bagi sekarang anak fitness, kalau dirinya yang neti itu stratanya lebih tinggi dari yang nggak neti, karena ibaratnya orang mana aja pasti bisa dong punya badan begitu nggak neti. Nah gue neti, badan gue bisa ngalahin lo gitu. Iya, ujung-ujungannya itu kan karena validasi, bro. Iya. Iya, gue lebih
apa namanya? Gini, karena susah ya bro kalau kita ngomongin masalah pujian, ya kan, apresiasi. Ketika kita dipuji, ya kan, diapresiasi sama orang, itu rasanya tuh nikmat banget. Nikmat itu udah di atas level enak. Nikmat di atas level enak. Iya. Jadi kita tuh orang-orang kayak gitu tuh bisa candu akan itu gitu. Dan dia tuh takut untuk kehilangan itu. Makanya gue cuma ngomong begini. Gue cuma bingung masalah influencer yang gembar-gembur masalah natural. Lu ngomongin masalah natural, tapi lu jualan ashwagandha, ya kan? Lu bilang itu untuk otot. Itu lu sebenarnya entah lu nggak tahu, entah itu lu emang nggak ngerti. Bro. Ya mungkin lu mau ngebohongin orang, kita juga nggak tahu juga. Mungkin itu bagian dari dia bikin apa ya konten hari ini ya, gitu. Lah iya, makanya gue bilang gue nggak akan bisa percaya sama seseorang tuh yang hal kecil aja dia salah gitu ya? Atau ngeremehin atau dia bohong, apalagi sesuatu hal yang besar gitu. Padahal kalau dia mau studi sedikit soal ashwagandha, yang banyak diuntungkan, maksudnya bagi pengguna yang menggunakan ashwagandha adalah kecemasan berkurang, tidur lebih enak, itu bukan cuman nggak ada otot bahkan. Iya. Makanya sebenarnya ya itu, makanya gimana? Mungkin gini, salah. Kalau tidurnya enak, ngangkatnya enak mungkin bro, kan tidurnya cukup. Ya tapi kan nggak direct bro. Oh iya, dia nggak langsung kenceng pagi-pagi. Iya, nggak direct. Kecuali lu ngimpinya push up, sama pull up ngimpinya tuh, sleepwalking. Nah, lo kalau YNNBS, kenal nggak YNNBS? Apal tuh? Singkatan? Nggak ada atlet. Nah kalau ini gue percaya. Tapi emang kecil. Iya, karena dia kecil dan ini orang makannya tuh gila, disiplinnya tuh gila, gitu. Dan dia natural, gue kenal dia lama, dan dia beneran natural. YNNBS, gue percaya dia natural. Kalau Ahmad Dayu? Kalau dari secara shreddednya hampir sama orang pakai PD, tapi size-nya kecil. Size-nya kecil. Ahmad Dayu natural. Kalau ketemu aslinya, itu orang kayak YNNBS, Ahmad Dayu. Kalau ketemu aslinya, dia tuh kayak orang nggak ada ototnya. Karena size-nya memang kecil. Gitu. Dan dia tuh kalau untuk aslinya ya nggak se-freak itu, karena itu ada angle kamera. Mereka tuh bikinnya tuh kalau bikin video tuh kameranya selalu rada ke bawah. Jadi kelihatan frame-nya itu mereka aslinya wide. Gitu. Padahal kalau ketemu aslinya, dua-duanya gue kenal ya. Dua-duanya gue kenal. Kalau ketemu aslinya ini orang biasa aja. Ini orang biasa aja. Mereka natural dengan konsistensi, disiplin latihan yang sangat keras, ya kan? Ya mereka achieve seperti itu. Itu natural. Mereka natural. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian mau ke apa body yang kayak gimana gitu ya. Kalau kalian bilang mau gede kering, misalnya kayak gede kering, gue mau bilang nama orang gede kering kayak Afu deh. Ya, nggak bisa lah. Iya, juara PON kelas 85 nggak bisa lah, ya nggak bisa lah. Lagi pula kan udah dibilang ya, ketika lo on dan lo ketika lo off, ya kan, otot lo nggak hilang semua, asal lo mempertahankan habit latihan dan makan lo. Seandainya kurang paling 30%, tapi 70%-nya masih nyisa itu. Tapi yang mungkin nggak sekeker biasa. Yes, benar. Kalau untuk size ya apa namanya kayak turunnya tuh nggak ya jauh, lumayan jauh. Kalau power itu misalnya lagi on 200, terus kalau lagi off pego udah ngilu. Iya, itu. Iya kan gitu. Ya, sebenarnya nggak sampai langsung jadi 100, enggak. Iya, jadi sebenarnya gini, apa namanya, gue mau ngomongin ini tuh ibaratnya untuk ekspektasi aja. Ekspektasi aja gitu. Kalian yang beranggapan kalau natural semana gedenya ya nggak akan mungkin juga beranggapan yang kalian lihat di Instagram itu natural. Iya, kalau kan udah dibilang kalau YNNBS dia shredded kering banget. Menurut gua kalau level keringnya YNNBS sama Dayu itu YN lebih gila karena dia latihan lebih gila. Ini orang kayak no life banget karena dia kerjanya juga di gym kan, dia manage sebuah gym. Ini no life banget. Latihan terus dan makannya tuh bener-bener gila banget. Dada ayam mungkin cuma dikasih apaan ya, bawang atau apa dia makan gitu kan nggak masalah, dan dia ngelakuin itu tuh
berhari-hari gitu kan, ibaratnya lifetime-nya emang begitu. Menurut gue sih dia sih bisa benar-benar natural di situ. Cuman kalau kalian lihat gila kering, tebal, gede banget, itu karena cuman angle dan efek kamera aja. Gitu. Mungkin brightness-nya dimainin, angle kamera kan kalau kita kalau kita main di atas di sini badan segede apapun akan terlihat kecil. Oh iya. Naikin dikit ya. Dan kalau yang itu nih yang kecilan. Dan kalau kita bikin angle yang ibaratnya segini, gede, ini akan gede. Berarti kalau juri Binaraga di bawah orang terlihat lebih gede dong ya di atas panggung ya? Iya. Iya, jadi kan itu kan ibaratnya untuk masalah penataan kamera, namanya orang buat konten ya kan, kita kan harus bikin seimpresif mungkin. Ya kalau nggak di like. Iya, kalau nggak di like, atau kalau nggak di follow, atau kalau ngomong nggak didengerin. Gitu. Jadi kalau menurut lampu cahaya lu kan biasa aja. Kenapa? Kalau lagi ngomong. Kalau lagi ngomong ya biasa aja. Tapi di follow kan? Soalnya Soalnya lu gini kan. Jadi kelihatannya tirus berat memang ya. Maksudnya begini. Nah ini ada satu ngomongin Neti Ornat sebenarnya ada lagi satu berita duka ya. Ada teman kita yang udah pulang udah meninggal, Bang Davi ya. Bang Davi. Jadi ya kita turut berbela sungkawa dan sebenarnya kita dulu ada rencana ya bro ya, cuman kepotong ke Jogja, nganterin Leo kan ke Jogja, jadi nggak jadi gitu. Tapi kita nggak mau membahas apa ya yang ibaratnya Bang Davi ya udah meninggal ya udahlah, cuman maksudnya banyak sebenarnya yang jadi bahan omongan yang lu bilang. Iya, sampai viral di TikTok tuh. Gue di tag terus. Gue mau stitch-nya tuh gue lagi kayak sedikit hati-hati gitu. Gue mau bahasnya, gue takut salah ngomong karena ini sudah berhubungan sama orang yang udah nggak ada, ya kan. Jadi gue kayak rada hati-hati aja. Gitu. Nah kalau lu menilai sendiri Davi, gue kenal dia. Gue lama, gue bahkan ada beberapa kerjaan kita pernah bareng di diskotik. Gue pernah kerja sama dia, buka baju bro, keliling. Tapi badan lu nggak segini dulu ya. Oh enggak, jangan bandingin yang badan dia segini. Kalau banding badan gue segini keliling diskotik telanjang gue bukan. Itu iklan jamu masuk angin. Dulu ada satu klub baru buka di FX, paling gede katanya. Gue dapat kerjaan dari dia. Dia orang baik. Baik. Bang Davi baik. Gue liat foto lu di dia soalnya pernah. Gue bilang, oh nih ada Mas Sipit nih. Iya. Gue kenal dia secara personal dan dia orang yang beliau satu orang baik. Dan dia kalau oke, kita langsung ngomong aja sih ya. Kalau semua ini bermuara ke roid, aduh sedih banget gue dengernya. Iya. Karena sakit itu nggak melulu soal, ya mungkin ada kaitannya, tapi kan mungkin nggak direct langsung bro. Kita juga harus ngelihat segala sesuatunya nih mungkin ya. Lu harus lihat habitnya. Iya. Lu harus gimana, mungkin ada pressure di hidup dia. Iya. Atau mungkin dia yang lagi nggak bisa kerja karena hal apa, kan kita nggak tahu bro itu loh. Cuman kalau lu langsung menjudge karena roid ya itu nggak bijak sih. Enggak. Jadi gua balik lagi nih berarti untuk pelajaran kita bersama ya kan. Karena ya orang bijak belajar dari pengalaman orang lain gitu kan. Gue ngeliat Bang Davi ini orangnya sangat humble, baik gitu kan. Kalau ngomong juga halus banget gitu kan. Kalau ngomong juga selalu Canggi, aku lagi mau beli ini, kamu mau nitip nggak? Dia kan kalau ngomong selalu gitu. Sama pakai tank top. Iya. Kalau ngomong selalu aku, juga kamu gitu kan. Dia orangnya sangat baik. Cuman memang kalau untuk dari habitnya ya, habitnya itu Bang Davi itu bukan sesuatu hal yang bisa dicontoh gitu. Karena dia itu orangnya tuh chill banget, ya kan? Chill. Iya kan, chill banget. Slay juga ya kan? Jadi lu mau ajak gue clubbing, ayo. Lu mau ajak gue minum, ayo. Lu mau ajak gue ini, ayo. Gitu. Dan Bang Davi itu
dekat banget sama dunia malam tuh, kayak clubbing dan lain sebagainya. Dan sebenarnya kalau untuk teman-teman semua yang memakai anabolic steroid, badan lu itu udah berat untuk mengurai semua zat-zat di badan lu itu. Kerjanya udah berat. Iya, liver, ginjal lu itu udah berat banget. Tolong jangan ditambah. Tolong jangan ditambah dengan cara ya lu tetap mengkonsumsi alkohol lah, lu Tidur tetap larut malam lah, lu makanan lu apa namanya junk food lah, lu harus bener-bener sinergi sama badan lu ya kan, untuk ngebantu badan lu supaya ya side effect-nya itu nggak bertambah parah, karena badan lu aja untuk ngurai roid yang lo pakai itu udah ugal-ugalan, udah berat banget gitu. Kalau kerjanya kunyit asam apa bro? Anti peradangan, anti peradangan. Kalau orang yang lagi cycle tuh. Itu penting banget, anti peradangan, anti inflamasi juga. Oh, karena itu sering diminum cewek, karena cewek lagi inflamasi ya? Iya, kan dia kan lagi high tuh. Itu bagus banget gitu. Jadi gue harus minum Kiranti dong. Kan kunyit Kiranti sih anjir. Kan kunyit asam. kunyit asam kok Kiranti sih? Mereknya. Emang haid datang bulan. Oh ya, tadi balik ke Bang Davi ya. Jadi emang segala sesuatunya ini kurang bijak. Kalau apalagi di luar negeri nih kita ngomong kalau ada bodybuilding dies, terus komennya lu baca di sedih gua. Iya. Nah, lu boleh lu kalau mau hate olahraganya nggak apa-apa, tapi jangan hate orangnya gitu. Maksudnya iya. Ada nih misalnya dulu Dallas, lu tau nggak Dallas yang berdebat meninggal kan? Steroid. Aduh, kayaknya bacanya juga. Iya, penunjangnya memang itu ya bro. Memang ada penunjangnya itu memang itu. Makanya gue udah bilang ya sama kalian ya. Kalian kalau udah memakai itu, please jangan minimal ya. Kalau lu masih suka mabuk, lu jangan mabuk gitu. Tipsi aja. Goblok. Jelas aja. Iya, jangan masih mabuk, lu jangan sampai lu masih begadang ya kan, karena serius ketika lu masukin itu bukan berarti badan lu itu jadi lebih enteng, badan lu itu jadi lebih berat, dan lu harus lebih disiplin sebenarnya ketika lu masukin ketika lu masukin itu. Contoh, lu harus lebih disiplin, lebih banyak makan proteinnya gitu, lebih tidurnya lu harus bener-bener lu jaga, jangan sampai kekurangan gitu. Makanan-makanannya harus lo jaga, lo jauhin makanan-makanan berkolesterol, karena lo pakai roid pun walaupun lo nggak ada kolesterol lo masih naik. Nah, lo tambah dengan cara lo makan gorengan lah, lo makan jeroan lah, lo makan apa ya, itu makin memberatkan itu. Apalagi ditambah lo sampai ya tadi minum minuman keras gitu, membuat kerja ginjal lo juga makin ekstra. Ekstra. Nah, ini gua lihatnya ada nih investor goblok nih kayak si Gary nih. Ya kan, lu kurang-kurangin tuh masalah lo mabok, clubbing atau Tapi dia udah nggak mabuk kan, lagi persiapan. Oh iya, awas lu mabuk lo ya. Iya, karena gua sedih sebenarnya. Ya mungkin kan mereka masih pada muda ya bro ya. Masih kuat bro. Iya, masih wah gila. Gua dipuja, gua masuk tempat clubbing gua kayak gitu. Terus lu minum atau semua, dan tiba-tiba lu keluar, lu harus cycle lagi, lu harus injek lagi, harus ini lagi. Serius, lu jangan sampai ngotorin atau mencemarkan nama baik anak fitness. Jangan sampai nanti lu mati muda yang disalahin fitnessnya, nge-gymnya, roidnya, padahal ya lu itu nggak bisa ibaratnya untuk menjaga badan lu sendiri gitu. Iya itu guys. Jadi banyak pembelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian seseorang ya. Kalau emang dia jangan lihat satu sisinya aja sebagai gua nggak usah pakai roid deh, takut ya. Kalau emang itu keputusan kalian itu bagus. Cuman maksud gua adalah ya jangan cuman itunya aja yang kalian lihat. Banyak belajar yang lain juga. Ternyata harus ada yang kita penuhin yang lain, kayak vitamin pendukung. Makanya gue selalu bilang sama lu ya, roid itu murah men. Tapi ketika biaranya mahal ya. Kondimen-kondimennya mahal. Ketika lu udah pakai roid ya kan, lu pasti harus mencukupi kebutuhan protein lu. Protein lu tuh harus ugal-ugalan. Ya kan, kalau seandainya orang natural satu
gram. 1 gram atau 1,5 gram itu cukup, orang yang lagi 2 gitu ya. 2 sampai 2,5 gitu. Karena kan penyerapan protein ini dibantu sama itu. Dan itu juga namanya budget makan udah pasti bertambah, ya kan? Budget makan bertambah, pasti budget suplemen, ya kan? Pasti minimal kreatin kalau enggak pre-workout, gitu. Karena untuk ibaratnya ngebooster lu supaya lu latihan lebih ugal-ugalan lagi. Nah, abis itu vitamin itu mahal, bro. Multivitamin itu omega mahal. 3. Iya, multivitamin omega 3. Kalau lu lagi on cycle nih, yang lu penting omega 3, CLA tuh, multivitamin, B kompleks, ya kan, ashwagandha, vitamin D, K2, D 10.000 IU gitu kan, liver support, itu mahal, bro. Itu mahal, ya. Itu mahal. Lu bisa beli tuh di foodie shop. di foodie shop. Lo kok bisa sebut foodie shop? Kita satu supplier. Iya, misalnya 300.000 itu baru satu. Lo beli ibaratnya 5 kondimen di situ, ya kan, 5 jenis, itu di 1,5 juta. Dan gua tuh takut banget, kayak gua tuh selalu ngejaga orang-orang yang di sekeliling gue ini kalau lagi on cycle. Gue jaga dia banget, makainya tuh harus dosis kecil, walaupun kondimennya lengkap, tapi harus dosisnya kecil. Dan multivitamin. Kalau PT gue udah ngomong, Pak, vitamin saya habis, wah langsung gue, oh iya, langsung gue orderin. Karena gue takut, bro, gitu. Gue se-secure itu. Nah, anak-anak muda ini kan nggak ada di situ, bro, karena dia tuh lebih ngedengerin orang drugs dealer. Gitu, drugs dealer tuh ngomong, alah, emang drugs dealer nggak jualan multivitamin? Enggak lah, dia cuma ini, ya makanya berapa, testo segini, ini segini, makanya gue lihat, gila, gue aja TRT 1 ampul untuk sebulan. Dikira kurang? Iya. Dikira kurang buat gua. Kurang buat dia, tapi cukup buat gua, gitu. Beda, ya kalian jangan samain. Iya, karena saya titiknya 2. Kayak Hydra. Iya, jadi orang-orang tuh kadang ya nggak memikirkan sampai situ. Karena apalagi kalau lo PCT, ya kan, PCT itu juga, aduh, oh iya, belum lagi anti estrogen. Ada tuh soal PCT, kan ada abang-abangan yang bilang, anjay abang-abangan. Maksudnya anak fitness lama yang bilang, ngapain sih PCT? Ngapain sih, ntar juga, gue gak pernah ngomong. Ada yang ngeremehin gitu, bro. Oh, ada gini. Dulu gue juga pernah bilang, buka statement, gak perlu PCT. Kalau lu cuman makenya cruising. Nggak cruising juga. Kan ada, kalau bridging. Kalau lu cuman makainya ibaratnya, lu nyoba nih, beli Stano satu botol gitu kan, atau di Debo 1 botol. Ngapain? Ya. Ngapain PCT? Iya, lu ngapain PCT? Pertanyaannya nanti di shutdown nggak? Shutdown. Oh iya. Sementara paling 2 sampai 3 minggu. Dia mau kerja doang. Mogok doang. Ntar kalau lu pancing. Yes, karena badan kita itu nggak bego. Jadi badan kita itu ada kayak sistem balancingnya. Jadi pas lu lagi nggak off, pas lu lagi off, titik lu pasti memble ke bawah. Iya, power pasti turun, ya kan? Turun. Pasti turun. Tapi nanti 3 minggu, kalau lu masih muda ya, 3 minggu sampai 1 bulan itu udah balik normal lagi. Oh iya. Gitu. Nah, PCT itu untuk mempermudah badan kita sebenarnya, mempermudah badan kita supaya kita nggak lemes 3 minggu itu. Apalagi yang make roidnya kayak FBB Pro. Ya, setahun. Ya, dan kalau lu diharuskan untuk PCT, kalau lu tuh cycle, lu makainya banyak. Nggak cuma 1 jenis. Iya, kondimennya banyak dan dosisnya tuh gila-gilaan. Gue tuh cuman bingung sama orang, ini ya, nge-share pakai testo 2.500 gitu, 750 gitu kan. Gue bilang, buset, badan lu itu nggak mampu untuk cerna ini. Pas lihat badannya kayak bon. Iya, yang harusnya padahal pas yang harus lo pahamin ya, ketika lu mau masuk roid semua, mulai dari dosis kecil. Iya, benar. Itu benar. Itu benar. Mulai dari dosis kecil dan ketika dosis kecil ini lo pakai 6 bulan, naik tap di 6 bulan ke sana lo naikin lagi dosisnya. Nggak bisa langsung, sama aja ketika lo mengkonsumsi protein. Cuman orang goblok yang baru ke gym dan beranggapan mengkonsumsi more is better. Iya. Goblok.
ngomong itu juga bangke. Jadi ketika lu baru nge-gym, lu masukin 1 kali berat badan aja. Ketika nanti BB lu naik, ya kan lu naik masukin 1,2 dan bertahap sampai 1,3, 1,5 gitu. Jangan lu tiba-tiba, wah nih kata abang-abangan yang ini masukin 2 kali berat badan nih ya kan. Terus lu blenderin tuh protein ya kan, telur apa lu masukin, yang penting 2 kali berat badan. Badan lu belum mampu untuk mencerna itu semua. Serius, ini gue beneran ngomong. Bahkan yang ngomong juga Olimpia ya. Iya, makanya kan ya gue suka kan gini ya, gue nggak dapetin semua informasi ini kan gue dengan cara belajar, mendengar, membaca. Jadi gue dan gue belajar itu. Cuman di Indonesia ini kan untuk kita ngomong itu sulit banget bro untuk didengar. Karena ya susah bro. Orang-orang di Indonesia ini ya kalau untuk dikasih informasi yang bener-bener ngeyelan orangnya. Ngeyelan, nggak pernah diterima dulu, nggak pernah ini. Tapi padahal ini benar. Ya udah ngerasain lah. Ya kan, gede kan, gede. Kita jangan sebut nama kalau itu. Iya, itu dia makainya itu sedikit, sedikit banget. Tapi bentar lagi gede banget ini. Lah iya, kan? Padahal naiknya kan gede-gede, dikit-dikit naiknya. Ujung-ujungnya progres terus. Kesehatan juga bisa dikontrol, bisa kita ini karena kita naikinnya itu pelan-pelan. Nggak ada. Makanya gue suka bingung kalau orang nge-share stocking di ini, di apa namanya? Bikin wah doang kali bro, maksudnya kita impress kan? Iya. Anjay, wih pakainya ini. Anavar juga, Stano juga. Yang gua bingung. Uratnya kok nggak ada. Yang gue bingung udah Testo, ada Anavar, ya kan, ada Stano, ngomongnya TRT. Anjing TRT dari mana? Nggak, berarti dia nggak tahu artinya. Iya. Apalagi gue TRT, dosis tren gue segini lah. Kok ada trennya? Iya, TRT juga gak ada trennya. Loh, T-nya bukan yang tren bang. Anjing. Makanya, tapi kan gue juga bingung ya, apa orang-orang yang sekarang tuh kayak, lu kok pada begini ya kan? Ujung-ujungnya ya mereka itu. Semua tuh dari medsos bro. Iya, semua dari medsos kayak TikTok. Yang ya balik lagi, namanya orang media sosial ya kan, TikTok, apalagi yang pemula, yang keker pasti yang didengar. Oh gitu. Iya bener lagi dan untuk teman-teman semua ya, gue pernah impress ibaratnya sama suatu orang nih, suatu atlet itu kayak ibaratnya first impression gue sama dia, wah ini orang gila, keren banget, badannya bagus banget, padahal masih muda, bla bla dan segala macam. Tiba-tiba pas dia nge-share stackingnya, anjir, ini mah ampas. Karena apa? Lu pakai sebanyak ini, jadi lu masih segini. Gitu. Lihat HGH. One day 5 IU per day. Ya kan? Emang anak sekarang udah pada pakai HGH bro? Ada bro, ada. Makanya pas gue ngeliat gila 5 IU per day gitu kan. Terus mau kayak Dorian Yates ya? 4 IU per day. Lah, anjir lu tanya itu yoga 1 IU per day bro. Anjir yoga lagi. Lah iyalah. 1 IU kata yoga, anjing kena gua mulu. Nanti nanjar. Gua lagi nge-build nanjar kan. Oh yang nanjar yang kumisan ya? Ya Cibung Bekasi tuh. Nanti gua lagi nge-build nanjar. Sama juga HGH-nya 1 IU per day. Anjar mah bukannya udah keker dari sononya? Udah keker. Cuman kan dia naik size ada 10 kilo. Ini? Naik size 1 IU per day. Nggak ada 4. Karena gua kan ngebeli ini kan juga pakai duit gua ya. Jadi gua berasa banget kalau dia 4 IU per day, 1 IU aja. Mau dibilang orang nggak ngefek, itu ngefek bro. Iya, ganteng gede kering. Anjay. Jadi biasanya kalau HGH tuh ototnya lebih seger ya? Iya, lebih fresh seger. Gitu. Iya, lebih fresh. Beda kok, beda. Otot HGH sama roid beda. Frame-nya juga beda. Iya, jadi emang apa namanya? Aduh, semua juga akhirnya medsos juga jadi pisau bermata dua ya. Kalau lu telan mentah-mentah, akhirnya lu copy paste, ya belum tentu juga urat lu segede gini juga. Iya, makanya kayak ya kalau di circle gua nggak ada tuh pakai Stano tuh 5, 10 pas lagi mau peak week, nggak ada. Stano 5? Iya, nggak ada. Apa tadi ada 10 lu bilang tuh? Kenapa? Iya. Masa? Ada bro, serius. Stano 10? Iya. Sekali makan 2, 3 jam sekali, 4 jam sekali, 2 gitu. Box. Ada. Cuman ya ngapain lu pakai sebanyak itu, jadi badannya sama kayak dia yang makanya itu sedikit. Dia mah enggak dia. Enggak dia. Ini buset dari Mr. Olympia. Ya guys ya, jadi kalian harus benar-benar kritis soal peptide, bener, dan cari sumber-sumber yang kredibel ya.
Iya. Cuman sekarang sumber kredibel juga harus beli ya. Iya. Harus berbayar ya. Ya untuk lo semua yang mau pakai HGH, lo mulai dari 1 IU per day lah. Itu aja. Semuanya sih. Kalau mau testo juga ya udahlah yang standar aja. Iya. Kan dapet tuh ingredientsnya. Iya. Ikutin aja tuh. Yang dari boxnya kan ada tuh. Jangan ngada-ngada. Iya, jangan dari abang-abangannya. Abang-abangnya makin cepet habis makin seneng. Lu lihat tuh tulisannya ya. Doze. Kecuali yang bahasanya bahasa yang aneh-aneh tuh, nggak ngerti. Ya guys, jadi emang Neti or Not itu bukan mitos, emang ada. Lifetime natural mitos. Menurut gua yang lifetime natural itu emang menurut gua mitos. Menurut dia mitos dan menurut gua urban legend. Jadi sama. Tapi ada tukang cuci mobil bro, uratnya kayak gitu bro, cuman emang kecil. Iya, kalau kecil emang iya. Ada urat sampai betis, forearm itu urat semua. Iya. Dia keseringan jongkok kayak kan begitu terus tuh. Iya, yang kecil tebek-tebek begitu kan. Banyak. Kalau jalan tuh cepet banget, gitu. Oke guys, jadi semoga kalian juga bisa banyak belajar ya dari pembicaraan ini. Bukannya kita menyudutkan orang, tapi itulah yang sebenar-benarnya ada di dunia fitness. Jadi semoga nggak ada yang tersinggung. Dan emang ini kita hanya membahas ya, bukan kita menjudging atau apa. Dan kalian juga bisa memaknai ini dengan sebijak-bijaknya. Kalau emang memutuskan akhirnya setelah nimbang nih baru lulus kuliah misalnya, nimbang pakai dah ya udah. Itu emang, dan itu kewajiban kalian menjaga tubuh kalian sendiri. Ya kalau mau pakai please lu harus siapin dananya. Lu jangan pakai roid doang tanpa lu mikirin suplemen dan vitaminnya. Ketika lu memakai roid ya, lu harus sediain vitaminnya. Itu penting banget buat kesehatan lu. Karena apa? Gua waktu itu pernah masuk rumah sakit karena demam. Pas dicek ternyata ya itu hepatoksit gue tinggi. Pertanyaannya apa yang gue rasain? Nggak ada yang gue, maksudnya nggak ada yang gue rasain di liver gue atau apa. Ternyata gue cuma demam, menggigil. Ini kenapa ya gue tiba-tiba menggigil gitu kan? Tiba-tiba gue itu bahasa kerennya tipes. Enggak lah, nggak tipes juga. Gue ini tiba-tiba dia ngomong, ini kok SGPT. Iya, ini kok tinggi ya? Pakai apa atau suka apa gimana. Oh ternyata udah karena gue lagi on itu. Gitu. Dan akhirnya dia menyuruh lu aktivitas kurangin dulu. Iya, aktivitas kurangin dulu dan ya akhirnya gue harus mau nggak mau ya stop. Gitu. Oke guys ya, jadi lebih bijaksana dan semua keputusan ada di tangan kalian karena kalian udah dewasa sih. Ya, udah dewasa. Nggak ada salahnya tuh kalian namanya nyoba ya. Karena ketika kalian nyoba. Dan cowok sih ya, cowok tuh kan pengen loh ngerasa tampil lebih baik ya. Itu makanya gue bilang itu suatu hal yang kayak gue nih, suatu hal yang gue coba ketika gue tahu, ketika gue nyoba dan gue tahu gimana prosesnya, hasilnya ya kan. Kita tahu kalau ternyata lifetime natural gede kering tuh gak ada. Dan kita juga tahu loh, pakai steroid pun itu juga harus ada prosesnya. Iya. Proses untuk otot bertumbuh, proses kita ngangkat jadi lebih berat, semua itu all about proses. Gak tiba-tiba simsalabim jadi apa plak gitu. Pak Tarno itu. Iya, ketika lu pakai lu jadi makin tahu deh. Iya, lu nggak akan tiba-tiba backnya bengkok juga. Belum tentu juga back lu bengkok. Kecuali Sleo lagi deadlift plak. Karena gini, ketika lu memutuskan untuk memakai anabolic steroid yang rasanya benar-benar euforianya. Enggak, rasanya yang benar-benar awal pertama kali lu ngerasain, makan lu pasti tambah banyak. Makan mulu. Oh itu iya, kalau latihan apa bedanya? Nah, ketika makan lu semakin banyak, tenaga lu tuh semakin banyak. Jadi ngangkat semakin enteng. Ngangkat semakin enteng, semakin berat. Gitu. Nah, ketika lu ngangkat semakin berat, lu ugal-ugalan di gym, biasanya lu yang sejam udah lemes, ini 2 jam lu belum lemas. Nah, ketika lu udah ugal-ugalan di gym, badan lu tuh capek. Ketika badan lu capek, lu sampai rumah tidur lu kayak bayi. Nah, sebenarnya itu bersinambungan semua. Gitu.
Iya, belum ada beban. Iya. Masalah nggak ada. Iya. Duit tinggal begini. minta, bayar kuliah. Motor servis, Iya. mobil baru ganti pelek. Iya, bayar kuliah tapi belinya HGH. Oscar. Jangan goblok lagi ya. Oke, guys, itu dia ya. Jadi biar gimana pun semua balik ke kalian, tanggung jawab kalian. Yang penting gym itu prosesnya tuh enak banget ya. Dan lu kalau emang udah ngerasain feel-nya enak, dapet rasanya nge-gym itu tuh itu selain badan bagus ya. Maksudnya badan lu berubah lebih baik. Kayak Jupri dia kan lebih pede kan. Oh iya ya, ganteng dia sekarang. Kayak Benyamin. Semua temennya ditek-tekin kan sama-sama. Tapi gue suka karena ketika ada seseorang yang membawa jadi, vibes ya. Yang membawa vibes fitness, nge-gym sedikit banyak itu akan mempengaruhi teman-teman yang lain. Iya, anak-anak stand up-nya banyak kan yang ngetek-ngetek. Iya, itu makanya gue suka. Nah, makanya sebenarnya yang memajukan industri fitness itu sebenarnya itu mereka gitu-gitu, itu. Iya. Karena mereka ini followernya banyak. Iya, mereka ini ibaratnya ngajak orang-orang yang sebenarnya di luar dari industri ini untuk main. Gitu, untuk mampir, untuk nyobain gitu. Sebenarnya itu. Jupri Stanol bos. Iya. Ini masih natural loh. Oh iya. Jupri natural. Ini masih belum tahu. Oke, guys ya. Thank you. Next episode kita akan bahas apa nanti. Tungguin lebih panas lagi nih guys ya. Karena Jakarta makin panas. Mau pilkada, oke? Bye.